Coba kita tes. Apakah dia mengeluarkan gelembung? Tidak. Enggak ya? Oke ya? Enggak. Nah, kita geser lagi. Ini apa nih? Nah, ini pecahan lava. Coba cek. Ada gelembung? Ada dikit. Ada dikit. Ada dikit. Dikit. Nah, berarti dia ada berinteraksi dengan batu gamping, tapi tidak semuanya. Nah, sekarang kita cek. Nih, misal. Wah, banyak. Nah, jelas ya. Tapi kan ini bukan kasat mata sebuah organisme laut. Kita sudah melihat menjadi sebuah batu gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, ini ignimbrite. Nah, ignimbrite dulu. Ini terakhir. Ignimbrite dulu. Sih tidak. Enggak kan? Ini gunung api ya. Ini sama kayaknya. Oh, pecahan ini juga. Pecahannya ini juga. Nah, sekarang kita lihat ini sumbernya. Ini kan yang sudah hancur-hancur kemudian jadi batu gamping ya. Gamping. Sekarang kita coba. Ini adalah cikal bakalnya. Yaitu Apa itu cikal bakal? cangkang kerang. Nih. Wow. Wow. Oh, sugoi. Nah, berarti Asumsinya Dari situ apa yang bisa disimpulkan antara ini dan ini? induknya. Ini adalah induk dari ini kan ya. Batuan tadi. Jelas ya. Gamping tadi, ya. Artinya dalam batuan ini mengandung organisme yang berasal dari hewan-hewan laut atau fosil-fosil. Tapi kita ketemu fosilnya itu terpecah atau terlepas dari tubuh batuannya. Kita lihat tadi di atas kita congkel-congkel ketemu. Tapi di batuan ini nggak terlihat. Tapi ternyata memiliki kesamaan ketika ditetes oleh HCl itu mengalami proses yang sama. Sehingga kita bisa simpulkan kalau tadi Mas Firman cerita bahwa asam ini adalah magma, kemudian ini adalah yang diterobos sebagai lantai dari seluruh bumi Geopakijen. Kemudian magma yang asam itu menerobos. Bisa bayangkan, berarti menghasilkan gelembung-gelembung gas yang sangat banyak. Kita coba, ini aja yang harus dibuka. Jadi gelembung-gelembung gas yang dihasilkan dari interaksi antara HCl dan juga endapan laut yang menjadi alas batu gamping ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa bayangkan tadi ada sebuah gas yang keluar. Nah, coba. Oh no. Nah, sama kan? Oke. Jadi bisa dibayangkan dan sekarang kita ketemu langsung dengan barangnya. Jadi ini adalah miniatur atau demo sederhana pembentukan kaldera Ijen di 70.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian gelembung gas yang tadi dibuka oleh Mas Firman dari tutup botol itu menghasilkan struktur vesikuler yang ada di batu apung ini, kumis. Tapi berwarna hitam. Tadi karena apa? Karena ada interaksi ini tadi. Harusnya belum masak jadi masak seperti kaldera toba dan sebagainya. Tapi tetap bahannya masih seperti ini. Bukan bahan yang seperti ada di toba dan sebagainya. Sehingga ini adalah sebuah keunikan bahwa kita memiliki kaldera yang ada di Indonesia, anggap saja kita paling berbeda di antara yang lain. Kalau yang lain itu sudah tren. Jadi, iya ini anak muda, kayaknya sudah tren. Kalau sudah umur 50 tahun pasti jadi presiden. Nah, tapi ini masih 25, ini sudah jadi presiden. Nah, kira-kira begitu. Saya bisa bayangkan inilah sebuah anti mainstream yang ada di Gunung Ijen yang bisa dijadikan contoh bahwa daerah kita ini merupakan daerah yang paling unik di antara yang lain untuk belajar langsung di alam. Jadi kalau bicara gunung api di Toba sama di Rinjani sama di Batur relatif sama, tapi ketika belajar di Bumi Ijen menghasilkan cerita yang berbeda. Jadi menantang sebuah teori yang selama ini muncul bahwa sebuah letusan besar harus dihasilkan dari magma yang cukup tua untuk menjadi letusan sangat besar, harus berumur 50 tahun menjadi presiden. Nah, ini 25 tahun sudah jadi presiden. Kira-kira seperti itu. Cocok BP-nya berarti. Hah? BP-nya mudah. Nah, cocok dengan anak-anak muda yang mengisi Geopakijen. Yang lain itu orang tua-tua. Prasastikan di dalam waktu satu hari, terprasastikan di setiap jejak yang siap kita lewati, selalu ada peristiwa yang bisa kita gali. Nah, ini adalah sebuah warisan alam yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Saat ini kita tetap mendapatkan oksigen yang sempurna. Buktinya hari ini tidak ada yang sesak nafas. Kita tetap bisa minum air, bisa makan mie dan sebagainya karena bumi kita masih lestari. Sehingga Adi Aulia ini
masih bakal berumur 60 tahun lagi. Kita mungkin mendahului adik Aulia, sehingga adik Aulia ini nanti atau anak atau adik-adik di bawah Aulia harus mendapatkan bumi yang lebih lestari daripada kita saat ini. Minimal sama, tapi dibungakan nggak apa-apa. Jadi kalau